Oke, di depan kita ini adalah sepeda Celis E01 ya, sepeda listrik ya. Jadi ini kita akan coba tes bermasalah di mana karena baterainya tidak ngisi guys. Oke, kita coba tes dulu ya dengan cara dipasang di dalam sepedanya ya. Kita coba charger dari sini ya guys. Jadi ini saya sudah colok ya charger baterainya ya. Ini kondisinya hidup tuh lampunya, harus gelap sih. Intinya ini chargernya masih bagus guys. Kita akan coba colok ke baterainya ya guys. Baterainya yang langsung di ini guys. Ini ada lampu guys, indikator ya guys. Jadi kalau misalkan dia di charger biasanya nih kalau dia normal ini hidup guys lampunya guys, seperti kayak sedang ngisi gitu, kayak naik ke atas itu turun, naik ke atas turun, naik ke atas gitu indikatornya gitu, bahwa menyatakan listriknya ini yang di charger ini masuk gitu ya. Nah ini kan tidak ada guys, teman-teman bisa lihat tuh, nggak ada sama sekali, padahal ini baterainya sudah saya colok. Nah kalau udah seperti ini kita akan coba cek dulu ya, kita coba lepas baterainya. Nah untuk melepas ya teman-teman cukup dengan cara seperti ini. Jadi lepas dulu colokan yang nempel ke baterainya. Lalu di sini ada kunci ya teman-teman. Dimanfaatkan adalah untuk melepas kuncian yang di baterai ini. Tinggal diputar aja nanti ke kiri. Dia itu dorong nih baterainya ini dari bawah, dorong kuat ke atas aja, dorong aja ke atas langsung kuat, agak kuat. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi caranya cuman nyantel aja gitu dia itu sebenarnya. Yang penting itu teman-teman harus lepas joknya dulu ya, karena joknya pasti ganggu ketika kita melepas baterai tanpa dilepas joknya. Baterainya ini posisinya di dalam kerangkeng gitu kan, ketika kita lepas itu berbenturan dengan joknya. Nah guys, jadi ini adalah chargernya. Jadi kalau charger Celis itu seperti ini ya. Jadi colokan ujungnya seperti ini, kelihatan nggak? Jadi kita akan coba colok ya guys, ke sini guys. Nah kalau dia, teman-teman bisa lihat ada lampunya ya, hidup ya, hijau nih. Jadi ini ciri-ciri charger yang masih normal, masih bagus, artinya dia tidak bermasalah. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung di baterai atau di charger, lihat aja kalau chargernya masih hidup seperti ini biasanya masih bagus ya. Untuk lebih lanjutnya kita nggak tahu, nanti kita cek lagi berikutnya ya, tapi pastikan ini sudah bagus. Lalu ini ada baterainya guys, ini kita lihat patokannya di sini guys. Kalau misalkan kita colok ini guys ke baterainya guys, bagian untuk charger baterainya itu bagian depan guys, bagian sini nih. Nah ada ya, kita colok. Nah tidak ada sama sekali lampu, berarti dia bermasalah di sini guys, bermasalah di baterainya, kemungkinan besar di sini. Biasanya baterainya, bagian baterainya, karena yang paling aus itu baterainya guys, kan dipakai terus sudah berapa tahun dia akan mengalami yang namanya baterai mati ya. Jadi di dalam sini ada baterai-baterai kumpulan dari banyak baterai digabung jadi satu gitu ya. Terus kalau misalkan salah satu baterainya tersebut udah rusak, maka voltasenya tidak nyampe guys. Teman-teman bisa mencurigai ini sebagai penyebab penyakitnya ya. Nah sekarang kita coba ulas casan baterai Celisnya guys. Kita coba bahas sistem kerjanya. Ketika misalkan kita nyolok ke beban, baterainya itu beban lah ya. Ketika nyolok ke beban, ketika bebannya itu ringan, artinya kalau baterai ini tuh ringan, maka dia tidak bekerja secara maksimal. Tidak bekerja maksimal itu cirinya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita colok nih, ini kan ada lampu indikator ya. Nih sebentar, saya belum saya colok nih. Kalau saya colok pasti keluar warna hijau nih, lampunya hijau. Nah hijau ya, hidup ya. Nah itu hidup ya teman-teman. Saya cabut nih tuh ya. Oke, bisa kelihatan di situ tadi ya. Ini anggaplah baterai di Celis ya. Kita colok nih ya
seperti ini ya. Kalau memang dia bagus normal, dia akan merah teman-teman lampunya. Artinya apa? Kalau merah itu artinya aliran listrik masuk ke dalam ini bebannya kosong nih, si baterainya masih kosong sehingga dia ngecas ya. Terus kipas yang di dalam sini hidup teman-teman. Artinya dia membaca bahwa beban di sini ini berat sehingga harus diisi. Tapi kalau misalkan dia sudah penuh, maka dia akan mengirim informasi ke charger ini dengan tanda dia lampunya hijau. Jadi tadinya merah jadi hijau. Dia punya sistem cutting ya, mengcut gitu. Cutting itu ketika misalkan dia memberikan informasi saya udah penuh nih, terus dilempar ke sini, oh saya matiin chargernya. Dia secara otomatis tidak akan ngecas lagi teman-teman ketika dia sudah penuh. Ketika misalkan baterai ya sudah seharian kita pakai habis kan, terus kita colok pakai charger ini kan, ternyata dia masih hijau teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah baterai ini rusak teman-teman. Baterainya sudah rusak dan harus diganti. Ada beberapa sel dari baterai ini kan banyak, di dalamnya ada jumlahnya macam-macam ya. Jadi gabungan dari paralel baterai kecil. Kok kenapa ya dia tidak merah gitu, sedangkan biasanya merah? Jadi bukan salah dari chargernya, bukan salah dari charger baterai selisnya, tetapi bisa jadi ini yang harus dicurigai, karena memang rata-rata yang paling cepat rusak itu adalah baterainya. Begitu teman-teman. Jadi setelah kita lihat tadi percobaan mengujinya, ternyata memang dia indikator tidak jalan ya. Artinya memang seperti ini ada bermasalah di dalam sini ya. Nah, sebelum saya memberitahu dan bongkar, ini sebenarnya di dalamnya adalah kumpulan dari berbagai banyak baterai. Baterainya itu seperti baterai ABC yang kecil itu guys, yang A2 apa A2 kalau nggak salah. Nah, baterai itu sebenarnya itu dikumpulin jadi satu, akan kita lihat nanti dalamnya, kita bongkar gitu ya. Tapi intinya mengapa dia tidak bisa bekerja? Kemungkinan banyak. Bisa jadi dari misalkan dia menggunakan mesin di dalamnya, jika ada mesin mungkin mesinnya yang rusak. Jikalau memang cuma isinya baterai, ya berarti baterainya itu yang rusak. Salah satu dari baterai itu yang sudah tidak bisa bekerja atau konslet. Biasanya seperti itu. Sehingga pada saat dia dites itu sudah nggak bisa normal lagi. Makanya kalau misalkan dicas, dia tidak menunjukkan sama sekali indikator. Artinya dia sudah konslet di dalamnya. Oke guys, langsung aja kita coba bongkar ya. Di sini ada 4 baut. Teman-teman menggunakan obeng plus atau obeng kembang. Baut ini harus kita lepas dulu 4-4-nya. Baut ini tembus guys, bautnya panjang dari belakang ke depan, jadi saling ngunci gitu ya dengan baut ini gitu. Nah, kalau kita mau bongkar-bongkar sesuatu guys, saran dari saya hati-hati guys ya. Jadi kadang-kadang ada soket yang nempel, yang kalau dicabut itu dia bisa putus. Jadi teman-teman harus ngintip dulu, kira-kira ada kabel-kabel yang nempel, ada soket yang kira-kira rawan nggak untuk kita lepas gitu. Kalau misalkan kira-kira udah meyakinkan bahwa soketnya itu aman, udah itu ada kabel-kabel yang nggak bisa putus, ya bolehlah langsung kita lanjutin untuk kita copot atau kita lepas gitu. Karena kejadian banyak juga kita coba untuk menyelesaikan masalah atau nambah masalah gara-gara kita kurang teliti dengan hal tersebut guys. Jadi ternyata murnya ini termasuk panjang juga guys, dia tembus dari depan ke belakang.
Nah, beginilah penampakan di dalam ini guys. Ini juga guys yang harus diperhatikan ketika teman-teman itu ketemu soket. Soket ini biasanya memang tidak akan tertukar guys. Seperti yang kita lihat soket merah ini, kanan dan kiri itu dia tidak akan bisa tertukar. Walaupun kita paksa tukar, bolak-balik itu tidak akan bisa terjadi guys. Jadi masih aman. Tapi teman-teman harus waspada jika teman-teman menemukan soket yang ketika dicabut teman-teman jadi bingung untuk nyolokinnya lagi, karena ada persamaan bisa bolak-balik. Nah, itu bisa membahayakan guys, apalagi kalau terkait dengan polaritas ya, karena bisa terjadi konslet nanti. Untuk kumpulan baterai itu sebenarnya berada di dalam yang dibungkus dengan warna hitam ini guys. Nah, untuk melepas casing bagian depan tinggal dibalik langsung dicongkel aja guys. Ini mudah karena bautnya sudah terlepas ya tadi. Kalau soketnya sudah tidak ada sangkut-sangkutnya, kita dorong aja baterai ini ke selongsongnya. Jadi sebenarnya casing ini dipenuhi dengan baterai aja guys. Dan ketika misalkan mau masang lagi, sebenarnya kalau lihat dari selongsongnya ini tidak perlu bingung ya, karena bisa bolak-balik ya. Jadi posisi depan bisa di belakang, bisa ditukar lagi dari belakang ke depan gitu ya. Jadi posisi bautnya dan posisi depan belakang ini sepertinya tidak ada perbedaan, tapi tetap saya kasih tanda supaya enak masangnya aja. Nah, kita lihat di sini ada PCB ya guys, seperti kayak jalur. Saya penasaran apakah di sini ada mesin atau bukan gitu ya. Ini adalah PCB untuk bagian depan, bagian tombol on off-nya ya. Jadi kita coba bongkar. Kalau misalkan dia hanya sebatas jalur untuk on off-nya, berarti dia bukan mesin. Dan sepertinya ini hanya rangkaian untuk jalur on off-nya saja guys, dan bukan mesin cas untuk baterai. Dan kalau saya lihat sepertinya mesinnya bukan berada di sini guys. Jadi di sini ini khusus untuk naruh baterai doang. Oke, kita akan coba lihat yang di bagian belakang ya. Ada jalur cuman bukan mesin ya. Kalau bisa ada soket USB guys. Cuman ini tidak terkoneksi atau tidak ada kabel perpanjangan yang langsung ke baterai. Jadi sepertinya terputus dan tidak berguna. Mungkin teman-teman bisa mengerti dan silakan di kolom komentar.